Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas rutin kita, bermuhasabah sebulan sekali, bermuhasabah tentang mutu kelembagaan. Tentu di samping itu juga kita berusaha untuk bermuhasabah tentang diri kita sendiri, begitu ya. Alhamdulillah acara yang rutin kita laksanakan ini sudah berjalan edisi berapa ini ya, terus-terusan, dan ini saya sampaikan dulu di pertemuan silaturahmi dengan Prodi PPKN Kepadekan. Ini yang jadi barangkali jadi contoh bagi kita bagaimana kita menjaga kegiatan rutin itu ada atau tidak ada, banyak atau tidak pesertanya, tapi kegiatan itu tetap dapat berjalan. Mudah-mudahan melalui muhasabah mutu ini nanti kita mendapatkan banyak pencerahan, banyak hikmah yang dapat kita gunakan sebagai dasar perbaikan kita ke depan. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu bapak yang saya hormati, kemarin sore saya di WA Mas Yu pulang dari kampus di perjalanan, Pak Didik, ini mohon maaf mendadak dari Pak Yatno katanya meminta saya untuk isi ceramah. Kita buka siapa yang memintanya, kan gitu ya. Karena mendadak saya bilang cari yang setengah ustaz. Biar saya di jalan baru sampai Giwa kan gitu ya. Kemudian saya balas ke Mas Yu itu, waduh gitu, itu aja jawaban saya. Karena mendadak, Bu Siva tuh mendadak WA mahasiswa pesen apa snack ya ke mahasiswa yang punya catering. Ibu pesan makanan untuk nanti sore, padahal pesannya siang. Untuk nanti sore berapa Bu Siva? 45 45 packs itu. Mahasiswa jawabnya cuma satu, wadaw. Cuman itu aja. Nah, saya ngikuti mahasiswanya. Karena mendadak saya jawab, waduh gitu ya. Dan setelah itu saya kemana-mana kepikiran apa yang mesti saya sampaikan begitu ya. Mau ceramah agama, kata Pak Rudi kemarin, kalau ceramah agama di hadapan Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Pak Dekan, Wakil Dekan di FKIP itu ya istilahnya nguyahi segoro ya, ngasih garam di lautan. Tetapi saya teringat begini Bapak Ibu, nggak apa-apa nanti nggak runut ya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 6 atau 7 hari yang lalu ya, 1 minggu yang lalu, di platform X di Twitter itu rame ada tagar hashtag jangan jadi guru. Kemudian jangan jadi dosen, 2 hashtag itu rame sekali. Apa yang memicunya? Yang memicunya sebenarnya ada satu tweet yang bicara tentang kita itu kekurangan dosen loh. Gitu. Ada pernyataan begitu. Mungkin turunan dari debat capres kemarin ya. Kita itu kekurangan dosen loh. Nah, kemudian ada yang mengomentari dosen ITB. Kalau yang menyampaikan itu dosen, saya belum setuju, belum percaya. Saya menunggu pernyataan resmi dari penyelenggara pemerintahan. Saya nunggu presiden atau menteri pendidikan yang menyampaikan bahwa kita kekurangan dosen.
Kemudian ada yang menjawab, ini loh datanya, kita kekurangan dosen, kita kekurangan guru, 1.300.000-an yang dibutuhkan guru seluruh Indonesia. Nah, ternyata kekurangan itu kemudian dibalas dengan, kalau begitu mari kita mulai diskusi kita ini dengan tagar, jangan jadi guru, jangan jadi dosen. Spill katanya, tunjukkan gajimu, gitu ya, kuitansi atau apa, bukti slip gaji, kuitansi ya, slip gaji, tunjukkan slip gajimu. Dan di Twitter itu ramai sekali Bapak Ibu menyampaikan, inilah slip gajiku gitu selama jadi guru honorer dan sebagainya. Dan sebagian besar itu menyampaikan penghormatan, penghargaan pemerintah kepada profesi guru itu masih sangat rendah. Jadi kesejahteraan guru masih sangat rendah. Itu banyak yang diungkapkan di sana. Ada juga yang menceritakan, saya memilih untuk keluar dari profesi guru, ya, di samping karena satu masalah pendapatan, kesejahteraan. Yang kedua karena ini bukan pilihan saya. Jadi menjadi guru itu bukan pilihan dirinya sendiri. Dia menjadi guru itu karena terpaksa. Kalau Pak Irut kemarin itu menyampaikan ada yang sudah jadi dokter, kemudian hanya menyampaikan ijazah dokternya itu kepada orang tuanya, kemudian dia milih kuliah lagi sesuai dengan passionnya gitu ya. Nah, ini juga ternyata banyak yang mengungkapkan seperti itu. Karena itu kita tidak kaget misalnya kemarin laporan dari PPG menyampaikan lulusan PPG itu ternyata tidak 100% menjadi guru gitu ya, akan berprofesi sebagai guru, tidak 100%. Nah, jadi niatnya saja sudah lain gitu ya, memang bukan cita-cita. Dan itu juga yang kemudian menjadi tantangan kita, ini bagian dari muhasabahnya ya. Tantangan kita di FKIP, bagaimana kita mencari mahasiswa, dan ternyata mahasiswa itu memilih FKIP itu tidak sebagian besar itu bukan pilihan yang pertama gitu ya, kecuali PBio mungkin kemarin ya Bu Novi ya. PBio mahasiswa pertama itu memang pilihan pertamanya jadi guru, mantap sekali jadi guru. Nah itu nanti kita ceritakan Bu Novi ya, bagaimana caranya ya. Nah, pilihan-pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, pilihan keempat, bahkan mungkin daripada tidak kuliah, sudahlah main ke Jogja, niatnya mau kuliah, cari-cari kampus di Jogja, sana kemari nggak diterima, ya sudah di sini ada kampus. Kemudian memilihlah FKIP. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu di PPKN. Ya, jadi mahasiswa PPKN itu kalau kita tanya di kelas, ada pilihan keberapa ini? Jarang yang menyebutkan ini pilihan pertama Pak, saya mantap di PPKN, jarang. Ada, tapi jarang. Nah, kebanyakannya dia jawab dengan senyum, ya pilihan kedua Pak, pilihan ketiga. Atau masih punya cita-cita, mungkin surveinya Pak Dekan ya, masih punya cita-cita melanjutkan di kampus lain, ternyata banyak juga. Nah, itu yang perlu kita jaga agar mereka betah begitu ya menjadi mahasiswa kita. Itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi ada tagar jangan jadi guru, jangan jadi dosen, yang diungkap lebih banyak persoalan kesejahteraan, pendapatan, ya mungkin karena orientasi kita masih orientasi perut begitu ya, bahwa rezeki itu tidak selamanya diukur dari pendapatan, tetapi ya pendapatan itu indikator salah satu bahwa kita sejahtera kan begitu ya. Itu yang kemudian menjadi profesi guru menjadi tidak seksi lagi. Kemudian ya ditambah kebijakan-kebijakan pemerintah, saya kira yang juga sama-sama kita pahami membingungkan. Misalnya Bapak Ibu, belum lama ini ada berita bahwa kurikulum merdeka itu ternyata baru akan uji coba gitu ya, uji publik gitu. Sesudah kita laksanakan beberapa tahun, ternyata kementerian itu baru meminta pendapat bagaimana dengan kurikulum merdeka, baru uji publik. Itu kan
gimana gitu caranya gitu ya. Walaupun demikian, guru itu kan selalu menjadi isu yang seksi ya oleh para calon presiden dan calon wakil presiden. Ada yang menjanjikan 2 juta setiap bulan akan diberikan kepada guru, walaupun alasannya nggak pas. Ya, pasangan ini akan memberikan tambahan gaji 2 juta setiap guru. Karena apa? Karena pasangan ini akan membangun apartemen. Kok nggak pas gitu ya? Akan memberikan gaji 2 juta per bulan. Ini mohon direkam katanya. Nanti ditagih itu. Ya kalau jadi. Kayaknya jadi ya, kayaknya jadi. Nggak tahu ya. Pokoknya kayaknya jadi ya. Gimana caranya pokoknya jadi ya. Pokoknya sekarang upaya untuk menghadang agar tidak jadi itu dilunakkan tuh ya. Masuk jadi menteri kan begitu ya. Masuk jadi menteri, ditarik. Jangan ikut-ikutan hak angket, begitu ya. Pokoknya nanti akan rame. Nah, itu harus ditagih nanti. Benar nggak 2 juta? Tapi sepertinya itu hanya janji politik saja ya. Nanti gimana perhitungannya segala macamnya. Tahun 2029. Makan gratis saja masih berdebat gitu ya, dari mana sumber dananya. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih di Twitter 2 hari yang lalu itu ngikuti malam-malam tuh, malam-malam sampai setengah 10 sampai jam 10-an kalau tidak salah. Nah, ada space di Twitter kan, ada space ya. Jadi semacam apa ya, semacam podcast, semacam Zoom tapi hanya suara saja. Nah, yang menyelenggarakan ini agak nyerempet calon presiden, nggak apa-apa ya. Yang menyelenggarakan pendukungnya Pak Anies, ya, Anies Bubble. Nah, karena di TikTok itu tidak semua orang punya TikTok katanya ya. Kita coba di space. Nah, saya pengguna Twitter jadi bisa ikut. Kalau TikTok saya tidak ikut karena tidak punya akun TikTok. Beda dengan Pak Dekan ya. Pak Dekan punya akun TikTok ya. Nah, di space itu Pak Anies ditanya banyak hal, termasuk salah satunya tentang Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar, kemudian kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu turunan dari Indonesia Mengajar. Kalau Indonesia Mengajar 1 tahun diberikan tugas di daerah-daerah terpencil. SM3T kalau kemudian turunannya itu ya diadopsi oleh kementerian. Kemudian ada kelas inspirasi, itu turunannya 1 hari profesional atau siapapun diajak masuk kelas dan ternyata benar-benar menginspirasi. Banyak cerita yang disampaikan khususnya di kelas inspirasi itu, sesi pembahasan tentang itu. Kemudian ternyata Bapak Ibu, banyak pengakuan dari peserta kelas inspirasi itu yang benar-benar merasa bersyukur. Karena walaupun mereka bukan dari latar belakang keguruan, ya, sarjana ekonomi, sarjana kehutanan, sarjana geologi, mereka ngajar hanya 1 hari di kelas, ya, di sekolah. Kemudian siswa-siswa yang pernah diajar itu sangat terinspirasi. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, bagaimana melahirkan guru-guru yang inspiratif. Di akhir itu disampaikan, kalau begitu peran guru itu penting ya Pak. Oh iya, penting sekali, apalagi guru yang menginspirasi. Satu waktu saya pernah tanya mahasiswa PPG, seperti pertanyaan Pak Dekan ya, kamu akan ingin dikenal nanti sebagai guru-guru yang seperti apa? Saya ingin dikenal sebagai guru yang menyenangkan. Saya ingin dikenal sebagai guru yang humble. Saya ingin dikenal sebagai guru yang menggembirakan. Saya ingin dikenal sebagai guru yang lucu, yang entengan. Entengan ternyata muncul Pak Dekan ya. Guru yang entengan. Saya ingin dikenal sebagai guru penggerak Pak, katanya. Ada yang diikuti sebagai guru penggerak. Kemudian banyak hal, dan itu hal-hal yang berkaca dari, berefleksi dari guru-guru mereka, dosen-dosen mereka dulu. Saya ingin seperti Bapak itu yang kalau ngajar ya menyenangkan dan lain sebagainya. Mereka terinspirasi seperti itu. Tetapi pada saat PPL
Nah, Bapak Ibu yang jadi DPR mungkin merasakan. Kalau saya merasakan sendiri bagaimana mereka mengajar di kelas gitu ya. Jadi ketika mengajar di kelas berbeda dengan harapannya. Ketika di kelas ya mengajar seperti biasanya. Jadi hanya berkutat dengan bagaimana menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Ya, di depan kita ada, di belakang siswa tidak dipedulikan dan sebagainya. Saya pernah juga memberikan pembelaan tuh kepada guru PAMU yang bertanya, Pak Didik, ini apa tidak ada ya pembekalan khusus untuk mahasiswa PPL sehingga kok ngajarnya begini ya? Nah, saya bela diri akhirnya. Betul Bu, di mata kuliah PPG itu memang tidak ada mata kuliah khusus yang menyiapkan mereka untuk terjun menjadi atau mempersiapkan diri praktek ngajar. Tidak ada kan? Yang ngajar PPG kan tidak ada. Semuanya mata kuliah umum, siapa saja bisa mengaku. Oh begitu ya. Jadi ini adalah sisa-sisa pengalaman mereka ketika dulu kuliah S1. Itu pun kalau di S1 ada mata kuliah pembelajaran mikro, ada mikro teaching. Kalau tidak ada ya wassalam gitu. Karena yang dilihat, pas dilihat itu alumni kita gitu. Alumni kita prakteknya tidak menggembirakan, kemudian tanya, di PPG tidak ada Bu gitu. Kita bela diri ya, di PPG tidak ada. Nah ternyata memang jiwa gurunya itu tidak muncul, belum muncul gitu ya, belum muncul. Nah ini Bapak Ibu, itu baru pengantar ternyata ya, banyak sekali. Sebagai pengantar sudah panjang. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Mungkin Pak Dani tahu betul ya, ada makhudat bahasa Arab ya, di mana jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya. Materi lebih penting dari metode lebih penting dari guru-guru, jiwa guru lebih penting dari guru. Ada guru tapi tidak punya jiwa guru karena tadi latar belakangnya dia tidak ingin jadi guru. Dia mungkin dipaksa jadi guru gitu ya, daripada tidak sama sekali, tidak kuliah sama sekali, akhirnya memilih jadi guru. Padahal tujuan didikan itu, tujuan guru mendidik itu harus dengan jiwanya dan dikembalikan lagi kepada hakikat kemanusiaan kita, tugas kemanusiaan kita di muka bumi ini. Ya, kita sama-sama tahu Bapak Ibu di dalam surat Az-Zariyat ini, baru ngajinya ini. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah dari ayat ini kata Muhammad Nasir, saya ngutip dari Muhammad Nasir dalam bukunya Kapita Selecta itu, dia menyampaikan sejalan dengan surat Az-Zariyat ayat ke-56 itu, maka guru itu atau pendidik itu punya tugas yang sama, ya, yaitu mendidik itu adalah dalam rangka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, bagaimana guru pendidik yang mampu sesuai dengan tujuan hidup manusia di dunia itu, ya perlu ada proses pendidikan yang terbaik. Nah ini barangkali bagian dari muhasabahnya. Mari kita sama-sama kita merancang lembaga ini, menyelenggarakan pendidikan ini, terutama membekali para calon guru kita itu dengan segala macam kompetensi yang diperlukan sehingga tumbuh jiwa gurunya. Dan yang terpenting lagi, ini barangkali menjadi pembeda juga keunggulan kita, yaitu bahwa kita itu di FKIP, saya sampai buka website tadi lupa lagi, visi FKIP menjadi fakultas yang unggul, inovatif dan islami. Nah, islami di sini ternyata salah satunya yang perlu kita maknai adalah pendidikan yang sejalan tujuannya dengan tujuan kita hidup di dunia.
Jadi pendidikan kita itu adalah pendidikan yang mengesahkan Allah, pendidikan yang mentauhidkan Allah, pendidikan yang mengajak, membimbing para mahasiswa agar dia punya jiwa guru dan kemudian dia menyampaikan itu sesuai dengan profesinya itu, mengajak para siswanya untuk sama-sama mengesahkan Allah. Tidak mudah katanya menjadi hamba Allah yang tadi, ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku itu. Menjadi hamba Allah itu karena dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, atau hanyalah yang mempunyai ilmu. Nah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ibu bapak, ilmu itu menjadi sebagai satu syarat terpenting, ya, menjadi hamba Allah. Nah, bagaimana kita yang berkecimpung di dunia kependidikan melahirkan calon-calon guru itu untuk sama-sama kita mendidik calon guru itu agar dia betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang sebenar-benarnya sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia di muka bumi, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin tidak perlu, tetapi ada dari cerita tadi barangkali bisa dijadikan pelajaran ternyata pentingnya kita menjadi hamba yang menjadi hamba Allah yang bertakwa itu dengan ilmu, dan kita sebagai pendidik di lembaga kependidikan tenaga keguruan ini mudah-mudahan bisa menjalankan tugas amanah itu dengan baik. Dan terakhir, besok Ramadan sudah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu sudah, walaupun potensinya beda ya Pak Dekan, yang lain 12, kita 11 ya. Tanggal 11 sudah masuk Ramadan, mari kita jadikan Ramadan itu menjadi bulan ilmu, bulan memperbanyak ilmu, karena tadi ternyata orang yang berilmu itulah yang yang bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Itu saja Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Ada banyak salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum